Om Swastiastu, kembali lagi dengan channel Mandra Manggis. Kali ini kita akan membahas tentang makna dan simbolik tangisan bayi dan pemujaan Sang Hyang Kumara. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, agar kalian tidak ketinggalan makna dari sebuah upacara agama Hindu. Mari kita langsung untuk membahas makna dan simbolik tangisan bayi dan pemujaan Sang Hyang Kumara. Selamat menyaksikan, makna simbolik tangis bayi dan pemujaan Sang Hyang Kumara. Kelahiran seorang bayi merupakan dambaan setiap orang. Karena itulah segala bentuk upacara keagamaan, ritual, dilakukan sebagai wujud srada bakti manusia. Upacara keagamaan, ritual, adalah realisasi dari Bakti Marga. Dasar Bakti Marga adalah rasa cinta. Cinta kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Cinta kepada anak maupun sesama. Dan cinta kepada lingkungan. Getaran cinta akan mengerakkan manusia untuk berbuat. Karena adanya rasa cinta, keinginan bergerak dan berbuat, maka akan melahirkan seni. Rasa seni digejolakkan oleh getaran keagamaan menyebabkan seni simbolis. Simbol merupakan bagian dari dunia makna manusia yang berfungsi sebagai designator. Oleh karena itu simbol tidak memiliki kenyataan fisik, tetapi hanya memiliki nilai fungsional. Simbol tidak semata-mata cognitive constructs, tetapi juga bersifat emotif. Banten atau sesajen-sesajen yang beraneka ragam jenisnya merupakan bentuk-bentuk kreasi budaya manusia yang penuh dengan simbol-simbol. Karena kelebihan manusia dibandingkan binatang adalah aktivitasnya dalam penggunaan simbol-simbol dalam pembudayaan. Pada masyarakat tertentu ritual sering dianggap sebagai bagian penting di dalam kehidupannya. Semua itu dilakukan untuk memohon keselamatan, kesejahteraan, dan terhindar dari mara bahaya. Proses panjang dari tahapan kehidupan manusia dari sejak lahir, masa kanak-kanak, proses menjadi dewasa, dan menikah, menjadi orang tua, hingga saatnya meninggal. Manusia mengalami perubahan-perubahan biologi serta perubahan dalam sosial budayanya, dapat mempengaruhi jiwanya dan menimbulkan krisis mental. Dalam menghadapi tahapan-tahapan pertumbuhan atau lingkaran hidup, individu atau proses peralihan ini manusia senantiasa mengadakan upacara ritual. Dalam banyak kebudayaan, ritus peralihan sangat penting, misalnya dalam upacara hamil tua, upacara kelahiran, upacara saat anak-anak tumbuh, upacara potong rambut, upacara keluar gigi pertama, upacara penyentuhan si bayi dengan tanah untuk pertama kali, dan sebagainya, dan dalam upacara inisiasi. Dalam hubungan dengan tulisan ini akan disoroti bagian dari upacara kelahiran, yaitu upacara persembahan kepada Sang Hyang Kumara. Pada masyarakat Bali bentuk ritual diwujudkan dengan membuat sesajen, banten. Banten atau sesajen dibuat untuk dipersembahkan kepada kekuatan-kekuatan yang ada di luar kemampuan akal manusia. Dasar utama kepercayaan, srada, seseorang tentang adanya kekuatan-kekuatan di luar kemampuan manusia. Dikupas dalam beberapa teori tentang kelakuan manusia yang bersifat religi itu terjadi karena 1. Manusia mulai sadar akan adanya paham jiwa. 2. Manusia mengakui adanya banyak gejala yang tidak dapat diterangkan dengan akalnya. 3. Bermaksud menghadapi krisis-krisis yang ada dalam jangka waktu hidup manusia. 4. Kejadian-kejadian yang luar biasa dalam hidupnya dan alam-alam sekelilingnya. 5. Suatu getaran atau emosi yang ditimbulkan dalam jiwa manusia sebagai akibat dari pengaruh rasa kesatuan sebagai warga masyarakat. Dan 6. Manusia mendapat suatu firman dari Tuhan. Pengupasan terhadap banten Kumara yang dipersembahkan kepada Sang Hyang Kumara yang bertugas menjaga dan melindungi bayi dari mara bahaya merupakan bentuk aplikasi teori di atas, terutama kedua-ketiga. Makna tangisan bayi. Permulaan kehidupan anak di dalam kandungan dimulai pada saat perubahan, yaitu satu ovum dibuahi oleh spermatozoon. Suatu hal yang seringkali menarik perhatian ialah adanya perbedaan yang sangat menyolok antara makhluk yang baru mulai kehidupannya dalam kandungan dengan makhluk yang baru mulai kehidupannya di luar kandungan, neonatus, atau masa dimulai dengan kelahiran si anak. Kelahiran seorang anak dalam satu keluarga masyarakat Hindu dipandang sebagai suatu peristiwa amat penting dalam siklus kehidupan manusia. Terdapat waktu-waktu tertentu dalam kehidupan manusia yang dipandang kritis dan penuh bahaya sehingga perlu dibuatkan upacara keagamaan tertentu sebagai sarada bakti untuk menghindari situasi kritis tersebut yang sering disebut dengan istilah ritus peralihan.
Dalam banyak kebudayaan ritus peralihan sangat penting misalnya upacara hamil tua, upacara saat bayi lahir, upacara memotong rambut, bayi mulai tumbuh gigi, upacara bayi mulai menyentuh tanah. Oleh karena itulah berbagai upacara keagamaan tidak hanya dilakukan setelah anak lahir sampai dewasa, akan tetapi juga dilakukan semasih anak dalam kandungan. Di dalam Lontar Anggasya Prana diceritakan bahwa kehidupan bayi selama berada dalam kandungan si ibu dijaga dan dilindungi oleh Hyang Siwa, yaitu manifestasi Hyang Widiwasa yang berfungsi sebagai pamralina. Secara biologis dapat diketahui kehidupan bayi dalam kandungan setiap saat mengalami perubahan sesuai dengan usia kandungan. Kehidupan bayi dalam kandungan dipelihara dan dilindungi oleh Nyama Bajang, atau Sang Hyang Catur Sanak, atau Nyama Papat, yang selanjutnya banyak memiliki nama lain setelah bayi lahir. Diceritakan bahwa menjelang lahir, bayi justru tidak mau lahir karena setelah ditanya Hyang Siwa si bayi takut akan kekuatan-kekuatan alam seperti panas, dingin, angin, gumeru dan sebagiannya. Atas saran Hyang Siwa, si bayi meminta bantuan kepada Sang Catur Sanak. Akhirnya Sang Catur Sanak mau membantu kelahiran si bayi asal selama hidupnya nanti selalu ingat akan jasa-jasa Sang Catur Sanak. Setelah terjadi proses kelahiran, ari-ari si bayi dipotong dan si bayi pun menangis menjerit-jerit karena berpisah dengan saudara-saudaranya itu. Berkaitan dengan unsur cinta tersebut, unsur-unsur keinginan, harapan, perasaan-perasaan, seperti rasa takut, rasa amari, benci, simpati, marah, lega hati, dan lain-lain itu sudah ada sejak bayi masih berada dalam kandungan ibunya. Lambat laun, kehidupan perasaan bayi akan berkembang dan mengalami kematangan dengan semakin banyaknya pengalaman. Tangis misalnya, merupakan pencerminan dari emosi-emosi bayi yang negatif tidak menyenangkan. Sebaliknya rasa-rasa nyaman, senang, akan diekspresikan dengan wajah kepuasan, tidur nyenyak dan diam tenang. Karena itu kelahiran bayi hendaknya disambut dengan rasa sukacita, dukungan, belayan, asuhan, perlindungan dan sentuhan mesra, sehingga menimbulkan rasa senang dan bahagia pada bayi. Kelahiran bayi ini, pada masyarakat Hindu disambut dengan upacara mapakrer dan runtutannya dengan maksud dan tujuan untuk memberikan panyangaskara agar bersih dan bernilai suci serta tetap berada dalam bimbingan serta lindungan Sang Hyang Widiwasa. Sekian penjelasan dari makna dan simbolik tangisan bayi dan pemujaan Sang Hyang Kumara. Jangan lupa untuk subscribe, share dan like, agar kalian tidak ketinggalan video dari channel ini. Terima kasih sudah menonton.